Timnas Indonesia U17 mendapatkan keuntungan besar. Skuad Garuda Muda dipastikan tidak perlu mengikuti babak kualifikasi untuk melaju ke Piala Asia U17 2026 yang akan diselenggarakan di Arab Saudi pada Mei 2026. Kepastian ini datang setelah status Timnas U17 Indonesia dipastikan sebagai tim perempat finalis pada edisi Piala Asia U17 sebelumnya yang juga telah membawa Timnas Muda lolos ke Piala Dunia U17 2025. Timnas Indonesia U17 menjadi salah satu dari 9 tim yang langsung mendapatkan tiket ke turnamen bergengsi ini. Selain Indonesia, 8 tim kuat lainnya yang lolos otomatis diantaranya adalah Arab Saudi, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, dan Jepang, serta Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2025. Keputusan untuk meloloskan 9 tim ini secara otomatis diambil, mengingat jadwal yang sangat padat. Babak kualifikasi Piala Asia akan digelar pada 22 hingga 30 November 2025 yang berdekatan dengan jadwal Piala Dunia U17 2025 di Qatar pada 3 hingga 27 November 2025. Di Piala Dunia U17 2025, Timnas Indonesia U17 akan menghadapi tantangan berat di grup H bersaing dengan sejumlah tim tangguh seperti Brasil, Honduras, dan Zambia. Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan saldo akhir pada anggaran pendapatan dan belanja negara 2024 yang kini mencapai 457,5 triliun rupiah. Menurut Sri Mulyani, posisi saldo akhir tahun diperoleh setelah memperhitungkan saldo anggaran lebih dan sisa lebih pembiayaan anggaran dalam tahun anggaran 2024. Menurut Menteri Keuangan, saldo tersebut berada pada level memadai dan berfungsi untuk menyangga fiskal terutama di dalam masa transisi pemerintahan dan menghadapi berbagai kemungkinan risiko dinamis global. Kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2026 dirancang untuk mampu meredam gejolak global dan sekaligus mengakselerasi transformasi Indonesia secara struktural yang diarahkan pada 8 agenda prioritas Presiden: ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis, mewujudkan pendidikan bermutu, kesehatan yang berkualitas, pemberdayaan desa, koperasi, dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global. Kebijakan fiskal 2026 diarahkan untuk memperkuat kualitas belanja, optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi, serta pengelolaan pembiayaan yang hati-hati atau prudent dan berkelanjutan atau sustainable. Untuk neraca pemerintahan per 31 Desember 2024, Sri Mulyani menyatakan bahwa jumlahnya mencerminkan posisi keuangan negara yang solid, dengan total aset mencapai 13.692,4 triliun rupiah. Sementara itu, untuk kondisi anggaran pemerintahan sepanjang 2024 menunjukkan adanya defisit baik dari sisi operasional maupun keseluruhan. Bali dinobatkan sebagai pulau terbaik di Asia Pasifik versi situs perjalanan Travel and Leisure 2025. Terkenal akan keindahannya yang luar biasa, suasana yang santai, serta budaya Hindu dan animisme yang mengakar kuat, membuat Pulau Dewata tak pernah kehilangan daya tariknya. Termasuk diantaranya resort mewah, klub pantai yang indah, dan berbagai pilihan tempat makan kelas dunia, mulai dari makanan sehat hingga pesta mewah. Sementara itu di sisi lain, wisatawan juga dapat menikmati sorotan budaya seperti tarian, menyelami keajaiban spiritualisme tradisional Bali, dan menikmati suasana indah di beberapa daerah terpencil yang bahkan masih kurang dikenal. Salah satu tempat di Pulau Bali yang menjadi daya tarik wisatawan yaitu Ubud, ibu kota budaya Bali yang memiliki suasana yang tenang. Berikut tempat-tempat mewah yang letaknya masih tersembunyi. Keterpilihan Bali sebagai pulau terbaik di dunia dilakukan dalam polling yang dilakukan secara terbuka oleh tim editor T+L Asia Tenggara dan kontributor ahli di seluruh wilayah. Polling dibuka untuk umum sejak Januari hingga April 2025.